Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah falhamdulillah tsumma alhamdulillah ala kulli halin amah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, sahabat tahfidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang Ismam dan Imalah dalam Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui bahwa Ismam dan Imalah ini merupakan ayat-ayat gharib dalam Al-Qur'an yang mayoritas bukan mayoritas, sebagian orang mungkin, belum mengetahui cara praktek dari bacaan Ismam dan Imalah itu sendiri. Oleh karena itu kita langsung bahas saja cekidot ke bacaan Ismam. Nah, di sini, penjelasan Ismam. Ismam artinya mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mangkat kedua bibir. Dalam qiraah riwayat Hafs, ismam terdapat pada lafadz la ta'manna. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an ini kan, yang sudah di-ACC oleh Nabi, terdapat 7 bacaan, Al-Qur'an ya, atau sering dikenal dengan, istilah qiraah sab'ah. Nah, dan salah satunya yang sering kita baca, Al-Qur'an yang sering kita baca itu, Imam Asim dengan riwayat Hafs bin Sulaiman. Baik, dalam riwayat Hafs bin Sulaiman, Ismam terdapat hanya pada surat Yusuf ayat 11 kalau tidak salah, yaitu pada lafadz la ta'manna. Nah, maksud ismam itu sendiri yaitu pada waktu kita membaca lafadz la ta'manna, gerakan lidah seperti hanya ingin mengucapkan la ta'manuna. Ya, la ta'manuna ya. Ketika kita membaca la ta'manna, gerakan lidah itu seperti hanya ingin mengucapkan la ta'manuna. Sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi antara mengucapkan la ta'manna dengan mengucapkan la ta'manuna. Jadi seolah-olah kita ingin membaca la ta'manuna, tapi bunyinya tidak sampai ke lafadz la ta'manuna. Cuma gerakan bibirnya saja yang agak monyong gitu, agak moncong. Baik, mungkin kita langsung praktek saja ya biar tahu. Dan ini harus kita praktekkan ya, biar tahu gerakannya. Kita langsung ke surat Yusuf ayat 11. Mungkin tapi sebelumnya kita akan menghadirkan dulu biar apa? Biar prakteknya itu lebih afdol. Satu, dua, tiga. Sering. Baik, kita langsung saja buka surat Yusuf ayat 11. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana Ismam itu bekerja. Ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Kita ulangi lagi ya, satu kali lagi. Silakan fokus ke lidah, bibirnya, gerakan bibirnya. 1, 2, 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. La ta'manna. Nah, di sini seolah-olah saya ingin mengucapkan lafadz la ta'manuna tapi tidak sampai terucap. La ta'manna ala Yusuf, yaitu yang dinamakan ismam, mencontohkan harakat doma ke sukun. Nah, baik. Di sini di Al-Qur'an hanya ada satu saja, yaitu di surat Yusuf ayat 11. Kok kenapa sih ada harus baca seperti itu gerakannya? Oh, ini ada sejarahnya. Sejarah ismam ini kalau misalnya kita lihat dari artinya adalah mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Nah, ini kan bercerita tentang Yusuf dan juga 11 saudaranya. Yang artinya itu istilahnya Yusuf ini, maaf ada iklan snalpot motor ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya di sini menceritakan bahwa keiri dengkian 11 saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf sendiri, karena ayahnya Nabi Yakub itu lebih kasih sayang itu lebih ke Nabi Yusuf ketimbang yang 11 saudaranya tadi.
Kemudian saudaranya tadi yang 11 itu berisi nasihat untuk mencelakakan Yusuf dengan menceburkan ke sumur. Nah, ketika sudah mencebur ke sumur, kemudian ayahnya itu saudara sebelasnya tersebut istilahnya bercerita bahwa saya ini telah menjaga Yusuf sambil mengonyong-onyong. Nah itu, wahai ayah kami, kenapa engkau lebih percaya terhadap Yusuf? Kan biasanya kalau orang yang ngambek sambil, nah kayak gitulah. Itu oleh sebabnya peristiwa ini diabadikan dengan Ismam di ayat 11 tadi. Baik, kita lanjut saja ke penjelasan tentang imalah. Nah, penjelasan imalah kita pamit dulu. Ping. Baik. Penjelasan tentang imalah, imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah ke dalam bunyi harokat kasroh. Sebab-sebab diimalahkan lafadz majroha, diantaranya untuk membedakan lafadz majroha yang artinya berjalan di darat dengan majreha yang artinya berjalan di laut. Jadi kalau misalkan majroha itu berjalan di darat, kalau majreha berjalan di laut. Dalam suatu kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa lafadz majreha berasal dari lafadz jaro yang artinya berjalan atau mengalir, dan lafaz tersebut dipakai dalam arti berjalan di darat ataupun berjalan di lautannya. Jadi istilahnya ini penjelasan tentang imalah ya. Imalah ini kan yang tadinya fathah dicondongkan ke bunyi kasroh. Bismillahimajroha menjadi Bismillahimajreha wa mursaha. Di sini contoh ismam lagi imalah, maaf ini salah ini. Contoh imalah dalam bacaan Al-Quran ini ada di surat Hud ayat 41. Sekali lagi ini bukan ismam ya, imalah. Ya, kita baca wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di sini tulisannya majroha tapi dibaca majreha. Karena apa? Karena kita melihat pada artinya nih, artinya. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lah ini menjelaskan bahwasanya pada peristiwa itu Nabi Nuh yang pada waktu itu naik kapal beserta umatnya dalam keadaan banjir bandang yang sangat besar. Nah, banjir kan berarti dia apa istilahnya sedang berlayar di atas air yang sangat besar ya. Jadi di situ redaksinya yang tadinya majroha berubah menjadi majreha wa mursaha innarob. Tapi jangan wa murseha ya, majrohanya saja. Majreha wa mursaha innarobi laghafurur rahim. Kok ini kenapa sih bisanya dibaca majreha bukan majroha saja? Sejarahnya itu ini kan berkaitan tentang Nabi Nuh yang sedang berlayar ya, karena menghindari banjir. Karena ada banjir, kemudian Nabi Nuh berlayar. Di situ para ulama sepakat bahwasanya alasan di situ ada imalah, mencondongkan karena posisinya itu ketika Nabi Nuh berlayar dengan ombak yang sangat besar itu gemetar. Gemetar sehingga tadinya majroha menjadi majreha, majreha. Kemudian peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran dengan dibaca imalah. Belum lagi kan seperti yang kita ketahui anaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Nuh, Kan'an itu tidak beriman dan tenggelam bersama ibundanya karena tidak beriman kepada ayahnya yaitu Nabi Nuh. Melihat putranya tenggelam kan namanya orang tua tidak tega. Akhirnya ketika kata Allahnya innahu laisa min ahlik. Laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Kata Allah, dia bukanlah keturunanmu wahai Nabi Nuh karena dia tidak beriman, tidak mengerjakan kebaikan. Nah, akhirnya meskipun Kan'an tidak beriman tapi naluri seorang orang tua tetap saja. Jadi ketika Nabi Nuh itu naik perahu dan mengucapkan doa bismillahirrahmanirrahim sambil gemetar mungkin bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, ini bukan mungkin sih. Ini pendapat sebagian daripada ulama. Mungkin itu saja